Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Saya berharap kita dalam keadaan sehat hingga saat ini. Nah, anak-anak, kita akan masuk ke materi yaitu bab 3 mengenai pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara kita. Ya. Nah, di materi tersebut ya, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh positifnya terlebih dahulu mengenai kemajuan iptek terhadap negara kita. Tolong diperhatikan video pembelajaran yang telah saya kirim di Edmodo. Nah, mengenai tugas seperti biasa ya, tolong dikerjakan dengan tulisan yang rapi, yang jelas ya, dan serius dalam pengerjaannya dan juga pengumpulannya tepat waktu. Nah, jika anak-anak masih ada yang belum memahami atau mengerti, silakan langsung hubungi Sir. Ya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Oke anak-anak, silakan diperhatikan videonya. Halo anak-anak, video pembelajaran yang saya buat ini yaitu untuk pertemuan kita di minggu pertama dan di minggu kedua. Tolong diperhatikan ya. Baiklah anak-anak, kita masuk ke bab 3 yaitu dengan judul pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyingkapi pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyingkapi pengaruh iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Dan keempat, peserta didik mampu mempresentasikan hasil identifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Nah, ya, pembahasan pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, apakah Anda mengetahui pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi? Apakah anak-anak dapat mengetahui atau mengerti pengertiannya? Pasti sudah tahu semua ya. Nah, di sini berdasarkan teorinya, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari kebudayaan manusia yang penciptaannya ditujukan untuk memudahkan manusia melakukan aktivitas kehidupannya. Ya. Di sini kita contohkan ya, Mass Rapid Transportasi atau MRT yang sekarang ini baru ada di Jakarta. Ya, ini merupakan transportasi modern. Ya. Atau kita sebut dengan kereta api cepat. Nah, contohnya ya mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, penemuan komputer dan telepon seluler yang bisa digunakan untuk video call. Melalui video call, komunikasi dapat dilakukan dengan mudah walaupun jaraknya sangat jauh. Oke, kita lanjut lagi. Kemajuan iptek memberikan manfaat positif karena sangat membantu pekerjaan manusia. Pekerjaan rumah tangga, komunikasi, dan transaksi ekonomi menjadi mudah dengan adanya kemajuan iptek. Kemajuan iptek membawa dampak positif di berbagai aspek kehidupan. Ya, pertama di aspek politik. Ya, kita lihat di sini ya, ada mengenai
sesi debat terbuka mengenai tema ekonomi. Ya, pada saat Pilpres yang dulunya, yaitu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan wakil-wakilnya. Mereka sedang sesi debat terbuka mengenai tema ekonomi. Nah, dan aspek politik berhubungan dengan penyelenggaraan negara, baik pemerintahannya, tugas dan wewenang pemerintahan dengan rakyatnya, maupun hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Nah, media online dan televisi dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik yang mempermudah kepada masyarakat dalam rangka kampanye pemilu karena lebih cepat dan efisien. Paham ya? Kita lanjut lagi. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap NKRI dalam aspek politik, ya. Pertama, memberikan dorongan bagi konsolidasi demokrasi. Menegakkan nilai-nilai demokrasi, ya. Yang ketiga, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Jadi hubungan kerjasama antara daerah pun semakin mudah dan gampang, apalagi antara pusat dan daerah. Yang selama ini atau sebelum kita mengenal atau sebelum berkembangnya mengenai ilmu pengetahuan kita di bidang teknologi ini, ya, proses perkembangan daerah itu pasti lambat. Tapi sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, semua itu jadi cepat. Ya. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dapat dilakukan cepat dan efisien. Ya, semuanya menjadi cepat dan efisien dengan adanya kemajuan di bidang pengetahuan teknologi ini. Lanjut lagi. Nah, dalam aspek ekonomi, apa sih ya pengaruhnya dalam aspek ekonomi? Pengaruh positifnya, keberadaan internet memiliki banyak manfaat seperti memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan. Ini dalam aspek ekonomi. Ya, dengan adanya situs lowongan kerja merupakan inovasi kemajuan iptek untuk membantu masyarakat mencari pekerjaan sehingga jumlah pengangguran pun berkurang. Ya. Nih, contohnya adanya jobstreet.com, ya, yang bisa kita akses di HP maupun di laptop kita. Jadi kalau untuk mencari pekerjaan nggak perlu lagi kita membaca di koran atau pergi ke kantor pos mencari lowongan pekerjaan. Tinggal dibuka saja situs-situs yang berkaitan dengan lowongan pekerjaan. Salah satunya ada contohnya Jobstreet. Ya, di sana semuanya lengkap. Tinggal kita memilih pekerjaan apa yang kita sukai dan sesuai dengan kapasitas kita. Oke, kita lanjut lagi. Nah, internet juga bermanfaat dalam transaksi jual beli. Jadi dalam aspek ekonomi ini, ya, toko online merupakan inovasi kemajuan iptek. Tadi mengenai lowongan pekerjaan, sekarang dengan adanya toko online, semua itu menjadi lebih gampang. Nggak perlu kita menyewa-nyewa toko lagi, ya, mengontrak toko yang terkadang belum tentu prospeknya bagus. Ya, kalau kita mau coba-coba berdagang, coba dulu belajar dari toko online. Karena selain irit, praktis dan efisien, ya, prosesnya sama kok. Tetap kita mendapatkan keuntungan. Ya. Contohnya toko-toko online ada Bukalapak, ada Shopee, ya, dan lainnya. Oke ya. Nah, jadi toko online ini merupakan inovasi kemajuan iptek untuk mempermudah transaksi penjualan. Selain itu, toko online membuka usaha bagi para pelanggan
Melalui toko online, anak muda dapat melakoni usaha tanpa harus memiliki lahan dan toko dengan mudah. Praktis dan efisien biayanya. Ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada catatan, semakin tinggi perkembangan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara. Nah, ya, jadi semakin tinggi pemahaman kita di bidang teknologi informasi, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Gitu ya. Kita lanjut lagi. Adapun dampak positif kemajuan teknologi bagi perekonomian negara Indonesia dapat diperincikan sebagai berikut. Makin meningkatnya investasi asing di negara kita. Ya, jadi banyaknya negara-negara asing pasti melakukan investasi. Apalagi kalau negara kita itu kemajuan teknologinya begitu luar biasa. Pasti negara-negara lain pun berbondong-bondong untuk melakukan investasi ke negara kita, dan negara kita pun pasti akan lebih cepat berkembang. Ya, bahkan bisa menjadi negara modern. Makin terbukanya pasar internasional bagi produk lokal. Jadi produk lokal kita jadi lebih cepat diterima oleh pasar-pasar internasional. Ya. Dan harganya pasti jauh lebih mahal, bahkan menguntungkan bagi negara kita, produk nasional. Mendorong para pengusaha meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Ya, jadi para pengusaha ini dapat meningkatkan suatu bentuk efisiensi biaya. Ya, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya tinggi lagi dengan adanya teknologi. Semua itu dipermudah. Tidak perlu lagi ibaratnya kita itu mengeluarkan biaya besar, membuat gedung, ya, membuat workshop dan sebagainya. Semua tadi sudah dijelaskan, ya. Dengan ada teknologi semua itu dipermudah sistemnya. Banyak biaya-biaya yang akan dipangkas sehingga keuntungan kita pun menjadi lebih besar. Nah, meningkatkan kesempatan kerja. Ya, jadi mengurangi angka pengangguran. Meningkatkan devisa negara. Lanjut lagi, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menyediakan dana tambahan untuk membangun dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat luas. Ya, jadi bagi yang memiliki niat yang sangat tinggi, yang sangat kreatif, apalagi senang di bidang teknologi, pasti dia akan mendapatkan imbalan yang lebih banyak kalau dia memang benar-benar kreatif, ya, dan memahami prosesnya. Ya, kalau bermalas-malas ya sama saja dengan tidak, ya, tidak ada pastinya perkembangan di dalam dirinya. Nah, dalam aspek sosial budaya, mencakup kehidupan sosial, pendidikan, seni, budaya. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi memberi kemudahan dalam berkomunikasi. Misalnya, setiap orang dapat berkomunikasi atau memperoleh informasi melalui media sosial. Melalui media sosial, masyarakat dapat membuat grup sehingga terjalin persaudaraan dengan solidaritas sangat tinggi yang dapat mendukung integrasi nasional. Contohnya ini ya, mengenai ruang guru. Ya, jadi guru dan siswa sekarang ini sudah ada namanya program ruang guru. Di sana kita bisa belajar, mengerjakan latihan, ada tryout, ada latihan soal, ada video pembelajaran, ada lapor belajar, guru privat, semuanya lengkap ada di sana. Ya. Jadi untuk menambah wawasan ini sangat bagus ruang guru ini. Ya, jadi itu dia. Jadi belajar itu tidak hanya harus di sekolah lagi sekarang ini. Jadi dari media online pun bisa, contohnya di ruang guru ini. Kita bisa bergabung dan menambah wawasan kita lebih banyak lagi. Nah, ini dia contohnya ruang guru tadi ya, ruang guru.com. Situs tersebut menyediakan aplikasi yang fokus pada layanan pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMA. Silahkan dicoba.
Adapun dampak positif kemajuan teknologi dalam aspek sosial budaya, kegiatan belajar lebih menarik dan menyenangkan. Munculnya metode-metode pembelajaran baru yang mempermudah guru siswa dalam proses pembelajaran. Jadi kita menjadi lebih banyak ya mendapatkan contoh-contoh proses pembelajaran yang baru, yang modern, sehingga kita tidak jenuh dan bosan ya dengan metode-metode pembelajaran yang lama atau yang masih kaku yang kita dapatkan di sekolah-sekolah kita. Nah, melalui perkembangan teknologi, belajar lebih singkat, efisien, efektif, dan menarik. Ya, lanjut lagi, membantu menjelaskan materi yang sulit menjadi lebih mudah karena semua bisa diakses melalui contoh-contoh, baik itu video, gambar, ya. Sudah banyaklah yang mempermudah siswa dan guru ya dalam proses belajar mengajar. Nah, dalam aspek hukum, salah satu pengaruhnya adalah pemanfaatan teknologi untuk memecahkan suatu kasus. Teknologi digunakan untuk mencari bukti, dan teknologi informasi dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu bukti. Contohnya, penyidik dapat membuktikan keaslian suatu foto atau video dalam kasus kejahatan yang terekam oleh kamera CCTV. Dan ada juga alat lie detector yang digunakan untuk membuktikan kebenaran pengakuan seseorang. Ya, ini contoh CCTV yang dipasang di jalanan. Ya, apalagi di persimpangan-persimpangan lampu merah sekarang ini sudah banyak di Pekanbaru dipasang CCTV. Untuk mempermudah ya mengefisiensi kinerja ya kepolisian kita, polisian lalu lintas. Jadi dengan sistem teknologi tersebut, jadi sistem kena tilangnya secara tilang elektronik ya, nanti surat tilangnya datang sendiri ke rumah kita dan kesalahan kita pun akan dituliskan di sana. Ya. Nah, kamera CCTV juga digunakan untuk memantau tingkat kemacetan lalu lintas. Jadi selain ya untuk digunakan untuk penilangan bagi yang melanggar rambu-rambu lalu lintas, juga dipergunakan untuk memantau tingkat kemacetan. Jadi polisi bisa melihat dari sana tingkat kemacetan dan bisa turun langsung nanti jika ada suatu bentuk kemacetan di jalanan. Jadi mereka cepat untuk menyelesaikannya. Nah, apa itu e-tilang? E-tilang merupakan tilang elektronik yang bertujuan mempersingkat cara penindakan pelanggaran lalu lintas di jalanan yang pelanggarannya bisa dipantau dari CCTV. Lanjut lagi. Nah, pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum sebagai berikut. Makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim yang lebih profesional, transparan dan dapat bertanggung jawab. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui peraturan-peraturan yang ada sehingga masyarakat lebih mengenal hukum positif di Indonesia. Pemerintah lebih mudah mensosialisasikan hukum dan peraturan yang baru dibuat kepada masyarakat. Misalnya melalui media cetak, media sosial, dan televisi. Dan terakhir, pengawasan terhadap hukum lebih mudah dilakukan. Nah, dalam aspek pertahanan keamanan, pertahanan negara memiliki peran penting dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, ini dia. Ya. Contohnya metal detector. Alat tersebut dipergunakan untuk mendeteksi barang-barang berbahaya seperti bom atau narkoba. Ya, ini contohnya ada pemeriksaan pakai alat metal detector.
Dan GPS alat pantau yang mempermudah proses deteksi keberadaan kita. Paham ya? Nah, pengaruh positif kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi sebagai berikut. Ya. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Meningkatnya akurat dan keandalan teknologi persenjataan, mencegah terjadinya serangan-serangan di pihak-pihak yang ingin memecahkan atau memecah belahkan NKRI, membantu pengawasan dalam menjaga keutuhan NKRI. Oke, sampai di situ paham anak-anak? Oke. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah pengertian ilmu pengetahuan teknologi tadi? Masih ingat ya? Oke. Nah, jadi jawabannya adalah iptek merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Penciptaannya ditunjukkan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Oke. Demikianlah anak-anak materi yang telah saya jelaskan di video Edmodo tersebut. Saya berharap banyak kalian dapat mengerti apa yang telah saya jelaskan yang mengenai materi pengaruh positif kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan anak-anak kerjakan latihan yang telah saya kirim di Edmodo, dikerjakan dengan serius, tulisan yang jelas, dan pengumpulannya tepat waktu. Dan kita sambung materi kita ini minggu depan. Tetap dipelajari buku cetak kalian dan juga pelajari materi tersebut dari internet untuk menambah wawasan kalian. Terima kasih. Bye.